Perekonomian masyarakat yang bertransaksi di e-commerce telah naik mencapai 36 triliun rupiah atau naik 26% dari rata-rata bulanan. Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar di tahun 2025. Era digital yang semakin berkembang, ditambah juga adanya pandemi COVID-19 semakin meningkatkan penggunaan teknologi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 63 juta. Analitik Data Advertising menyatakan bahwa pandemi mengakibatkan aktivitas ekonomi digital belanja online naik 400% sejak Maret 2020. Laporan lembaga McKinsey & Company, adanya keuangan dan ekonomi digital memiliki 4 dampak positif. Di antaranya, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk jasa e-commerce di Asia Tenggara. Penciptaan lapangan kerja akibat semakin terciptanya 26 juta lapangan kerja mulai dari UMKM. Pembeli mendapatkan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas sosial, yakni kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan sosial. Nah, setelah dijelaskan berbagai keuntungan yang ada, berikutnya akan dijelaskan mengenai berbagai bukti nyata dari adanya keuangan dan ekonomi digital di Indonesia. Di sini akan dibagi menjadi 2 layanan besar dan yang sering digunakan oleh nasabah Indonesia, yakni fintech dan digital banking. Mari kita bahas fintech terlebih dahulu ya. Fintech merupakan perusahaan yang melakukan jasa di bidang keuangan dan berinovasi melalui teknologi modern. Kehadiran fintech memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran lebih mudah dengan memberikan berbagai layanan jasa keuangan yang efektif, efisien, nyaman, dan ekonomis. Layanan fintech dibagi menjadi beberapa bagian, yakni peer-to-peer lending atau pinjaman online seperti Kredivo, crowdfunding atau penggalangan dana seperti Kitabisa, dompet digital atau seperti OVO, market aggregator seperti cermati.com, dan investasi online seperti Bibit. Yang kedua, yang kerap banyak digunakan oleh para nasabah dari berbagai kalangan saat ini, yakni digital banking. Layanan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1990 untuk memudahkan nasabah. Bank digital ialah seluruh kegiatan perbankan yang dilakukan melalui internet. Layanannya yakni berupa mobile banking, internet banking, phone banking, dan SMS banking. Tak jauh berbeda dengan fintech, digital bank menawarkan kelebihan menggunakan, yaitu mudah diakses, praktis, mempercepat kegiatan transaksi. Beberapa layanan bank digital di Indonesia, yakni ada Jenius yang dikelola oleh Bank BTPN, Digibank dikelola oleh DBS Indonesia, dan Jago yang dikelola oleh Bank Jago. Nah, kira-kira dari 2 layanan tersebut, mana nih yang sering kamu gunakan? Bermanfaat banget kan jika menggunakan layanan keuangan digital? Tapi ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan saat memilih layanan keuangan digital. Di antaranya, yang pertama, layanan keuangan ilegal tidak memiliki legalitas, yang artinya tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, memberikan bunga, denda, dan biaya yang sangat tinggi, serta cenderung tidak jelas dalam penagihannya. Yang ketiga, proses penagihan tidak beretika dan cenderung kasar serta mengancam. Yang keempat, layanan yang ilegal juga akan meminta penggunanya untuk mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Berikutnya, yaitu tidak memiliki layanan pengaduan. Yang berikutnya, lokasi perusahaan tidak diketahui. Dan yang terakhir, yang sering banyak dijumpai di kalangan masyarakat, yakni menggunakan modus SMS spam dalam menawarkan produk dikarenakan layanan legal dilarang memanfaatkan sarana komunikasi pribadi tanpa izin. Beberapa poin tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian ya sebelum menggunakan layanan keuangan yang terpercaya. Sebagai penutup, aku punya tips nih buat kalian yang baru ingin menggunakan layanan keuangan digital. Yang pertama, pastikan harus berizin dan terdaftar di OJK ya. Yang kedua, informasi perusahaannya jelas. Dan yang terakhir, yaitu biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK, yakni maksimal 0,8% per hari. Nah, berdasarkan informasi yang sudah disebutkan, semakin jelas kan berbagai keuntungan, contoh layanan, hingga tips and trik dalam menggunakan keuangan digital. Oh ya, satu lagi, penggunaan layanan keuangan digital pada masa pandemi membantu dalam mengurangi kontak dan transaksi langsung ketika berbelanja loh, sehingga lebih aman dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19.
Yuk sebarkan informasi penting ini kepada sesama ya. Sampai jumpa.